Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Azizah dengan nomor induk mahasiswa 1981000012, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia semester 4. Nah, tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Human Relation. Dan saya mengambil tema Human Relation dalam perspektif Islam dengan mempresentasikannya melalui slide PowerPoint. Maka dari itu langsung saja ke pembahasannya. Nah, sebelum pada intinya Human Relation menurut Islam, maka ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui human relation itu apa. Nah, human relation itu adalah interaksi yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan yang dapat menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati kedua belah pihak. Jadi intinya adalah hubungan di antara manusia gitu, yang tentunya saling memberikan manfaat. Terus manusia dalam human relation. Nah, harus kita sepakati bahwa dalam human relation itu tentunya yang menjadi inti dari human relation itu adalah manusia itu sendiri. Nah, di sini menurut Fatah, beliau memaparkan bahwa kedudukan manusia itu memiliki dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan psikoanalitik. Pandangan psikoanalitik itu berpendapat bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Jadi kalau psikoanalitik itu bersifat alamiah, mungkin ya, bersifat psikologisnya, bahwa memang manusia mempunyai insting seperti itu. Yang kedua adalah pandangan humanis. Di sini berpendapat bahwa manusia tidak semata-mata digerakkan oleh dorongan untuk memuaskan dirinya sendiri. Namun sebaliknya, manusia digerakkan dalam kehidupannya sebagian oleh tanggung jawab sosial dan sebagian yang lain oleh kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau dalam pandangan humanis ini, manusia itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi dirinya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial atau memiliki tanggung jawab untuk lingkungan di sekitarnya dan untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai sesuatu itu. Jadi perbedaannya, psikoanalitik ini mungkin lebih ke individual, lebih ke dirinya sendiri secara dari dalam dirinya sendiri secara instingtif. Kalau humanis itu lebih ke mungkin dilihat dari luar, memiliki tanggung jawab. Jadi manusia itu bukan hanya dari dirinya sendiri, tapi jadi tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial. Nah, langsung ke pembahasan utama, yaitu human relation menurut Islam. Nah, human relation menurut Islam atau human relation dalam Islam itu memiliki terdapat beberapa banyak ayat gitu ya yang dijadikan landasan filosofi mengenai human relation ini. Salah satunya dalam Quran surat Ali Imran ini ayat 112 yang artinya mereka diliputi sesuatu kehinaan di mana saja berada, kecuali bagi mereka yang berpegang atau berpedoman pada agama Allah dan tali perjanjian atau hubungan dengan sesama manusia. Jadi pada intinya mereka itu adalah kita ya, sebagai manusia itu pada dasarnya selalu diliputi oleh kehinaan di mana saja, kecuali orang-orang yang berada di jalan Allah, berpedoman kepada Allah dan senantiasa menjaga tali silaturahmi atau hubungan dengan sesama manusia. Terus selanjutnya, dalam Islam human relation itu tidak sekadar hubungan kemanusiaan, melainkan juga suatu perintah yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara saudaramu. Quran surat Al-Hujurat. Jadi dalam Islam itu human relation itu bukan hanya sekedar hubungannya aja, tetapi memang diwajibkan untuk dilakukan gitu. Jadi berarti hukum wajib itu
jika tidak dilakukan dosa. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak melakukan hubungan atau human relation menurut secara Islam dengan baik, maka mungkin berakibat dosa, karena ini wajib dilakukan gitu. Terus proses human relation. Proses human relation dalam konsep Islam mengacu pada amar ma'ruf nahi mungkar dalam upaya memenuhi hak-hak dan kewajiban sesama manusia. Di sini ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang Muslim terhadap sesamanya itu ada 6. Maka sahabat bertanya, apa saja yang dimaksudkan ya Rasulullah? Lalu Nabi bersabda, apabila berjumpa hendaklah memberi salam, apabila kamu diundang maka diperkenankanlah, apabila kamu membutuhkan nasihat maka nasihatilah, apabila bersin lalu memuji Allah maka hendaklah dibalas, apabila sakit hendaklah dikunjungi, dan apabila mati antarlah ke kuburnya. Jadi dalam Islam sangat-sangat detail sekali ya mengenai human relation ini, sampai-sampai diperhatikan sampai ada 6 yang mungkin sekiranya harus dilakukan gitu ya. Yang pertama itu yang tadi sudah kita baca, yaitu memberi salam, lalu jika diundang itu hadir, terus kalau membutuhkan nasihati, terus kalau ada yang mengucapkan kalau ada yang bersin haruslah kita membalasnya dengan kalimat Allah. Lalu kalau ada orang yang sakit kita harus mengunjungi, harus menengok. Terus kalau misalnya ada orang yang meninggal kita harus ikut menguburkan. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11-12 terdapat beberapa petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman dalam proses human relation gitu. Jadi dalam Quran surat Al-Hujurat juga ada gitu ya. Kurang lebih di sini ada 8 poin. Yang pertama, larangan saling mengolok-olok, larangan mencela diri, larangan saling memanggil dengan gelaran yang buruk, larangan berprasangka buruk, larangan mencari kesalahan orang lain, larangan menggunjing orang lain, perintah untuk senantiasa bertakwa dan bertaubat, serta Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang pada hambanya. Nah, prinsip human relation dalam Islam itu tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Kurang lebih di sini ada 4 poin jika dirangkum ya. Yang pertama adalah perintah menyeru, mengajak dan membimbing manusia dengan berpedoman pada Al-Quran dengan cara yang bijaksana berdasarkan teori ilmu. Yang kedua, memberikan bimbingan dan pelajaran yang baik dengan cara yang baik. Yang ketiga, melakukan musyawarah dengan cara yang baik. Yang keempat, hanya Tuhan yang mengetahui orang yang tersesat dan orang yang mendapatkan petunjuk, yang artinya manusia itu mempunyai keterbatasan sehingga tidak akan tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi pada hakikatnya hanya Allah lah yang tahu mana yang salah dan mana yang benar. Sampai kepada kesimpulan. Jadi pada kesimpulannya, human relation adalah proses hubungan manusia dengan sesamanya yang berlangsung secara komunikatif dan manusiawi. Intinya adalah manusia, dan inti dari manusia adalah kepuasan rohaniah. Oleh karena itu, manusia membutuhkan perlakuan secara proporsional dan manusiawi. Dalam perspektif Islam, human relation menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dihargai dalam kehidupan bersama. Sasarannya adalah terciptanya semangat ukhuwat Islamiyah dalam tata cara pergaulan untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.